Hmm. Oke, selamat. Oke, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar bareng tentang kinetika dari enzim. Nah, untuk menentukan atau menyatakan kinetika dari enzim itu ke dalam sebuah persamaan, kita itu perlu apa aja sih? Oke, sebelumnya aku highly suggest buat teman-teman sekalian buat memahamin materi sebelumnya dulu, bagaimana enzim bekerja, dimana dia kan akan bereaksi dengan substrat, kemudian terbentuk kompleks enzim substrat, dan dia akan dilepas sebagai produk. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tentunya kalau kita mau nentuin persamaan buat mendekatin kinetika dari enzim, kita membutuhkan yang namanya mekanisme reaksi. Yang kedua, kita membutuhkan metode pendekatannya. Oke, kita ambil contoh sederhana ya buat mekanisme reaksinya. Yang pertama, enzim itu akan bereaksi dengan substrat. Membentuk apa? Membentuk kompleks enzim substrat. Dan reaksi ini kesetimbangan. Jadi dalam kinetikanya kita mempunyai dua konstanta pada reaksi ini. Apa? Yaitu K1 dan K-1. Maksud dari K1 itu apa? K1 itu ketika reaksinya bergerak ke kanan membentuk produk. Dan K-1 itu reaksinya ketika bergerak ke kiri, yaitu si kompleks ini bakal terdisosiasi kembali menjadi si ini, reaktannya lagi, yaitu dalam bentuk enzim dan substrat. Nah, setelah terbentuk kompleks enzim dan substrat, itu bakal enzim dan substrat akan terpecah menjadi apa? Menjadi enzim dan produk. Nah, ada juga ini harusnya menunjukkan konstantanya ya. Ini konstanta yang kedua. Nah, ada beberapa juga yang menggunakan reaksi equilibrium pada tahapan tersebut. Oke. Seperti ini teman-teman. K2 K-2 juga. Ini kita asumsikan sebagai persamaan 1 dan ini persamaan 2. Oke. Kita tinjau untuk persamaan 1 ya. Dimana kita punya serangkaian reaksi seperti ini, dimana enzim bereaksi dengan substrat secara kesetimbangan membentuk kompleks enzim substrat, dan enzim substrat akan terdisosiasi kembali menjadi enzim dan produk. Nah, pertama kita tinjau dari laju pembentukan produk.
Oke, jadi yang dimaksud produk itu yang mana sih? Yang P ini. Nah, kalau kita berkaca pada reaksi ya, laju ini, pembentukan dari P produk ini akan sama dengan apa? Pengurangan dari ini. Laju pengurangan dari kompleks enzim substrat. Sehingga bisa kita katakan bahwa R produk itu akan sama dengan R kedua. Di mana persamaannya adalah R2 sama dengan K2 dikali konsentrasi kompleks enzim substrat. Lalu untuk laju pembentukan kompleks, itu akan seperti ini. Kita tinjau ya. Untuk membentuk kompleks enzim substrat, kita punya reaktan yaitu enzim dan substrat. Dengan mengikuti arah dari K1, dia akan membentuk enzim substrat. Namun, si enzim substrat ini juga akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena di sini kesetimbangan, di mana laju ke kanan dan ke kiri itu sama. Dan dia juga akan berkurang juga membentuk E dan S kembali. Dan nilainya itu bisa kita ketahui dengan K-1 dikali konsentrasi enzim substrat. Nah, konsentrasi enzim substrat ini juga berkurang lagi nih. Kemana? Dia akan berkurang membentuk menjadi enzim dan produk. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa RES itu laju pertama dikurangi tahapan pertama dikurangi tahapan kedua. Tahapan pertama itu ada apa aja? K1 dikali apa? Dikali konsentrasi E dan konsentrasi S dikurangi K-1 dikali konsentrasi enzim substrat dikurangi K2 dikali konsentrasi enzim substrat. Oke, sip. Lalu ada persamaan untuk mungkin enzim conservation ya. Kita sebut saja enzim conservation. Konsentrasi enzim di akhir itu akan sama dengan konsentrasi enzim di awal dikurangi konsentrasi enzim substrat. Oke, kita udah punya alat-alat ini nih. Setelah itu kita melakukan pendekatan. Pendekatan pertama itu kita pakai rapid equilibrium. Nah, rapid equilibrium itu kayak gimana? Rapid equilibrium itu terjadi ketika nilai K2 itu sangat kecil dibanding nilai K-1, sehingga dia itu tidak signifikan terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, rapid equilibrium itu lebih mengarah ke kesetimbangan. Misalnya kita copy ini persamaan RES ini ke sini. Oke. Nah, karena pada equilibrium di mana kinetika pembentukan dan pengurangan itu sama, sehingga apabila dikurangkan hasilnya akan 0. Sehingga persamaan bisa kita tata ulang menjadi K1 dikali konsentrasi E kali konsentrasi S sama dengan K-1 dikali ES
ditambah K2 dikali ES. Nah, saya ulang lagi. Kenapa ini sama dengan 0? Karena ini berbentuk equilibrium, di mana laju penambahan dan pengurangannya akan sama. Kita dapatkan konsentrasi ES adalah K1 dikali E dikali S dibagi K-1 dikali K-1 plus K2. Nah, karena kita tahu nilai K2 itu sangat lebih kecil dibandingkan K-1, sehingga ketika K-1 plus K2 itu nilainya akan mendekati apa? Mendekati K-1, karena dia sangat lebih kecil, sehingga kalau dijumlahkan itu nggak signifikan, nggak bertambah signifikan. Sehingga kita dapat ES itu K1 per K-1 dikali konsentrasi E, enzim, dikalikan konsentrasi S atau substrat. Dan untuk rapid equilibrium asumsi ini itu menggunakan yang namanya equilibrium or dissociation constant. Nah, kalau dari persamaan reaksi 1 itu kita tahu equilibriumnya terjadi di sini, sehingga konstanta equilibriumnya itu sama dengan K-1 per K1 sama dengan ES per ES. Jadi seperti ini teman-teman, K-1 per K1 ES per ES, karena equilibrium itu kan jadi konstanta equilibrium itu nilainya adalah ini, K-1 per K1 sama dengan ini, nilai ini. Sehingga kita bisa misalkan ini sebagai K aksen M. Oke, kita lanjutin. Setelah kita dapat nilai dari K aksen M, yaitu E dikali S per ES, kita input persamaan enzim conservation ini. Nah, persamaan enzim conservation kita input pada nilai E, sehingga menjadi
E0 min ES dikali S dibagi ES. Kita tata ulang persamaan ini sehingga kita bisa dapat konsentrasi ES ya, kita dapat ES dikali K aksen M plus ES dikali S E0 dikali S. Sehingga ES, konsentrasi enzim substrat, akan sama dengan konsentrasi enzim pada keadaan awal dikali konsentrasi substrat dibagi dengan K aksen M plus konsentrasi S. Dan K aksen M ini nilainya adalah K-1 dibagi K1. Oke teman-teman, ini adalah konsentrasi dari ES. Nah, kita tahu red product adalah K2 dikali ES. Sehingga untuk R product, di mana itu adalah perubahan produk terhadap waktu, itu sama dengan K2 dikali ES. Kita masukkan K2 dikali E0 kali S K aksen M plus konsentrasi S. Dan variabel ini K2 dikali E0 sama dengan Vm atau velocity maximal. Dia laju maksimal. Kenapa? Karena dia itu dalam hasil maksimal dari enzim ini dalam konsentrasi yang sama itu berubah menjadi produk, sehingga disebut sebagai laju maksimal. Kita bisa tata ulang jadi Vm dikali S K aksen M plus S. Jadi seperti ini. Kita punya bahwa R2 ini sama dengan K2 dikali ES. Dan kita tahu ES itu N0 dikali S per substrat. Ketika ini konsentrasi N0 itu terkonversi seluruhnya menjadi enzim substrat, itu kecepatannya akan maksimal.
Nah, alasan kenapa VM ini nanti akan dibahas di Michaelis-Menten. Sementara untuk alasan tadi belum bisa kita terima ya. Dan nanti kita lanjut ke quasi steady state dulu. Di quasi steady state approximation. Nah, kita tinjau untuk laju pembentukan kompleks karena dari kita tahu RP itu K2 dikali kompleks ini kan. Dan kompleks ini bisa kita golongkan sebagai apa? Oke, kita balik ke basic dari quasi steady state approximation dulu. Kita punya mekanisme reaksi seperti ini. Kita cari, pertama nyari apa? Nyari intermediate. Kita tulis dulu. Cari intermediate. Intermediate itu apa? Hasil zat antara. Atau bisa kita simpelkan nggak ada di hasil akhir. Sehingga kita coba nih, kita punya awalnya enzim substrat, hasil akhirnya apa? Enzim produk. Sehingga enzim substrat kompleks ini, kompleks itu termasuk apa? Iya bener, intermediate. Sehingga itu yang bakal kita cari. Kita nyatain dalam persamaan. Pertama, kedua itu tentukan persamaan laju produk. Sebenarnya 2 atau 1 dibolak-balik aman sih. Nah, laju produk seperti yang kita ketahui, R itu K2 dikali ES. Nah, kita definisiin laju ES. DES per DT. Karena dia ini intermediate ya, jadi kita harus cari K1 kayak yang tadi kali S dikurangi K-1 dikali ES dikurangi K2 dikali ES, dan kita mengasumsikan ini hasilnya mendekati 0. Itu untuk pendekatan steady state. Dan kita tata ulang, kita dapat ES, hasil ES sama dengan K1 dikali E dikali S dibagi K-1 tambah K2. Oke, kita punya persamaan intermediate ini. Nah, nilai E itu kita substitusikan tadi dari enzim conservation. E0 min ES. Seperti ini. ES langsung kalikan aja. K-1 plus K2 sama dengan K1 dikali E0 min konsentrasi ES dikali S. K1 E0 S dikurangi K1 ES S, sehingga ES itu kan sama dengan apa? Sorry, kita tata ulang dulu ya. ES itu K-1 plus K2
ditambah K1 dikali konsentrasi S sama dengan K1 E0 dikali S. Oke, udah bisa aja lembarannya. Tadi gimana persamaannya? Oke, kita copy aja. Oke. ES sama dengan K1 E0 dikali S K-1 plus K2 ditambah K1 dikali S. Nah, kita kalikan dengan 1/K1 untuk semuanya, sehingga kita dapat ES adalah E0 dikali S per K-1 plus K2 per K1 ditambah konsentrasi S. Sehingga untuk red produknya itu adalah K2 E0 dikali S per K-1 plus K2 per K1 ditambah konsentrasi S. Atau bisa kita tulis Vm dikali S dibagi Km ditambah konsentrasi S. Oke, kita lanjut ke persamaan Michaelis-Menten. Jelek, jangan ungu lagi deh, biru. Nah, jadi alasan kenapa Vmax itu sama dengan K2 kali E0 itu adalah ketika seperti ini. Ketika konsentrasi substrat itu lebih besar daripada konstanta Michaelis-Menten, kita dapatin dP per dt itu K2 dikali E0 dikali S per konstanta Michaelis-Menten ditambah konsentrasi substrat. Nah, karena S itu lebih dari Km, sehingga Km plus S itu akan mendekati S. Kita bisa tuliskan di sini K2 E0 dikali S per S.
dan menyisakan K2 dikali E0. Sehingga ini akan sama dengan velocity maksimal. Sehingga dia itu berada pada order 0. Dan dia itu konstantanya nggak bergantung pada km ya, sehingga langsung oke. Lalu ini terjadi apabila S itu jauh lebih besar daripada konstanta Maclaurin-Manton. Tapi apa yang akan terjadi jika kita membaliknya? Km yang lebih besar daripada Michaelis-Menten. Persamaan itu akan menjadi apa? Akan menjadi seperti ini, teman-teman. Akan menjadi K2 E0 dikali S dibagi Km. Sehingga apa? Rate-nya itu akan sama dengan V maksimum dikali S per konstanta Michaelis-Menten. Oke teman-teman, untuk pemaparan untuk kinetika enzim sekian dari aku. Kalau ada kesalahan mungkin bisa hubungin aku di WhatsApp atau di Line. Dan kalau misal mau nanya bisa juga di situ. Dan mohon untuk dikoreksi atas apa yang aku sampaikan karena kita di sini belajar bareng. Dan kalau mau minta PDF-nya juga boleh. Oke teman-teman, thank you.